kepada kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nibata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horsman Tua Purba. Ya, Dr. Horsman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horsman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Salam sahabat Renungan TV, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke kawan-kawan, ketika saya buka medsos dan scroll ke bawah, dan ternyata saya menemukan sebuah video yang menurut saya ini adalah sangatlah lucu. Dan tiba-tiba saya ngakak sekuat-kuatnya. Kalau teman-teman berpikiran waras, teman-teman juga akan ngakak lihat video yang satu ini. Saya akan putarkan kepada teman-teman semua. Sedikit peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Kalau maju ke depan dua orang yang badannya kekar, ya silakan maju ke depan. Dua orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela, artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitulah ya. Kita lanjut lagi videonya. Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya ini satu, siapa namanya? Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap, agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba gini dikit. Agak. Gini begini. Agak ke kanan ya. Begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita
kosong, keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan, sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa, energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya mana aja? Boleh. Ya bebas saja yang mana? Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan dah pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Bentar teman-teman. Bentar. Kita lihat dulu ayat ini tertulis di mana, karena belum siap dibacakan. Jadi kita harus lihat dulu ayat ini tertulis di mana. Mari kita lihat. Oh, ternyata ayat ini adalah ayat firman Tuhan yang tertulis di Yeremia 33 ayat 17. Demikian isinya. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Oke teman-teman, jadi ayat ini adalah sebuah ayat nubuatan Nabi Yeremia tentang keturunan Daud yang tidak akan terputus. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillah. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasakan? Lega. Ada nggak berbeda? Ada berbeda. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi. Tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. What? Kopla. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah lawakan yang sungguh-sungguh sangat menghibur. Masa untuk membuktikan kebenaran sebuah agama adalah dengan cara yang seperti ini. Disaksikan banyak orang dan banyak jemaah, dan mereka tertawa terbahak-bahak di sana. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita anggap saja ini adalah sebuah hiburan untuk meningkatkan imun tubuh kita, sehingga kita kuat beraktivitas, sehingga kita kuat menjalani hari-hari yang di depan kita, sehingga semuanya begitu mudah karena kita telah terhibur. Oke? Benarlah seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Alkitab tetap bertahan sekalipun ada berbagai upaya untuk merusak, menyerang, atau menghancurkan, dan sebagainya. Jadi ini menjadi bukti yang nyata bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan.
Markus 13 ayat 31 mengatakan, Yesus sendiri telah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi saudara sekalian, tidak mengejutkan lagi jika kita mengetahui bagaimana Alkitab diserang. Ia akan selalu bertahan dan tak berubah, apalagi dengan cara ngawur seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itulah sedikit ulasan kita mengenai video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan saya ucapkan terima kasih dan kita berjumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Salam sahabat Renungan TV, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke kawan-kawan, ketika saya buka medsos dan scroll ke bawah, dan ternyata saya menemukan sebuah video yang menurut saya ini adalah sangat-sangatlah lucu. Dan tiba-tiba saya ngakak sekuat-kuatnya. Kalau teman-teman berpikiran waras, teman-teman juga akan ngakak lihat video yang satu ini. Saya akan putarkan kepada teman-teman semua. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Kalau maju ke depan dua orang yang badannya kekar, ya silakan maju ke depan. Dua orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela. Artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitulah ya. Kita lanjut lagi videonya. Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya ini satu, siapa namanya? Mufadal. Wah luar biasa. Coba menghadap, agak mundur dikit. Ada sih. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Agak. Begini. Agak ke kanan ya. Begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan, sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa, energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia saja, mana aja? Boleh.
firman Tuhan. Ketua Ya, ketahuan dah pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Bentar teman-teman. Bentar. Kita lihat dulu ayat ini tertulis di mana karena belum siap dibacakan. Jadi kita harus lihat dulu ayat ini tertulis di mana. Mari kita lihat. Oh, ternyata ayat ini adalah ayat firman Tuhan yang tertulis di Yeremia 33 ayat 17. Demikian isinya. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Oke teman-teman, jadi ayat ini adalah sebuah ayat nubuatan Nabi Yeremia tentang keturunan Daud yang tidak akan terputus. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya? Tidak boleh berubah. Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasakan? Lega. Ada nggak berbeda? Ada berbeda. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi. Tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. What? Koplak. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah lawakan yang sungguh-sungguh sangat menghibur. Masa untuk membuktikan kebenaran sebuah agama adalah dengan cara yang seperti ini. Disaksikan banyak orang dan banyak jemaah dan mereka tertawa terbahak-bahak di sana. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita anggap saja ini adalah sebuah hiburan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Sehingga kita kuat beraktivitas, sehingga kita kuat menjalani hari-hari yang di depan kita, sehingga semuanya begitu mudah karena kita telah terhibur. Oke? Benarlah seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Alkitab tetap bertahan sekalipun ada berbagai upaya untuk merusak, menyerang, atau menghancurkan, dan sebagainya. Jadi ini menjadi bukti yang nyata bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan. Markus 13 ayat 31 mengatakan, Yesus sendiri telah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi saudara sekalian, tidak mengejutkan lagi jika kita mengetahui bagaimana Alkitab diserang. Ia akan selalu bertahan dan tak berubah. Apalagi dengan cara ngawur seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itulah sedikit ulasan kita mengenai video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan saya ucapkan terima kasih dan kita berjumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain yang mana saja bebas.
Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Salam sahabat Renungan TV, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke kawan-kawan, ketika saya buka medsos dan scroll ke bawah, dan ternyata saya menemukan sebuah video yang menurut saya ini adalah sangat-sangatlah lucu. Dan tiba-tiba saya ngakak sekuat-kuatnya. Kalau teman-teman berpikiran waras, teman-teman juga akan ngakak lihat video yang satu ini. Saya akan putarkan kepada teman-teman semua. Sedikit peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela. Artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitulah ya. Kita lanjut lagi videonya. Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap. Agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Ini ya. Agak ke kanan ya. Begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya. Mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia saja, mana aja, boleh. Yang bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan dah pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Bentar teman-teman. Bentar. Kita lihat dulu ayat ini tertulis di mana, karena belum siap dibacakan. Jadi kita harus lihat dulu ayat ini tertulis di mana. Mari kita lihat. Oh, ternyata ayat ini adalah ayat firman Tuhan yang tertulis di Yeremia 33 ayat 17. Demikian isinya. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel.
Oke teman-teman, jadi ayat ini adalah sebuah ayat nubuatan Nabi Yeremia tentang keturunan Daud yang tidak akan terputus. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya? Tidak boleh berubah. Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasakan? Lega. Ada nggak berbeda? Ada berbeda. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi. Tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. What? Goblok. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah lawakan yang sungguh-sungguh sangat menghibur. Masa untuk membuktikan kebenaran sebuah agama adalah dengan cara yang seperti ini. Disaksikan banyak orang dan banyak jemaah dan mereka tertawa terbahak-bahak di sana. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita anggap saja ini adalah sebuah hiburan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Sehingga kita kuat beraktivitas, sehingga kita kuat menjalani hari-hari yang di depan kita, sehingga semuanya begitu mudah karena kita telah terhibur. Oke? Benarlah seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Alkitab tetap bertahan sekalipun ada berbagai upaya untuk merusak, menyerang, atau menghancurkan, dan sebagainya. Jadi ini menjadi bukti yang nyata bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan. Markus 13 ayat 31 mengatakan, Yesus sendiri telah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi saudara sekalian, tidak mengejutkan lagi jika kita mengetahui bagaimana Alkitab diserang. Ia akan selalu bertahan dan tak berubah, apalagi dengan cara ngawur seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itulah sedikit ulasan kita mengenai video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan saya ucapkan terima kasih dan kita berjumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita simak Yohanes 8 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58.
Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ini adalah dialog Yesus dengan orang-orang Yahudi. Jelas Yesus sendiri menyebut dirinya ada sejak kekal. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia adalah Tuhannya Abraham. Jadi terbukti Yesus adalah Tuhan. Inilah salah satu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita simak Yohanes 8 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58. maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ini adalah dialog Yesus dengan orang-orang Yahudi. Jelas Yesus sendiri menyebut dirinya ada sejak kekal. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia adalah Tuhannya Abraham. Tuhan. Kitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita simak Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri, sang pencipta yang berada dalam kekekalan sebelum dunia ada. Inilah ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. ya, bahwa ini adalah Yesus Kristus sendiri yang berkata-kata. Juga dalam pembicaraan dengan muridnya, dia berkata bahwa jika murid mengenal Yesus Kristus, itu berarti mereka mengenal Allah. Kita bisa menemukan ini di dalam Yohanes 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Iman Thomas tentang keilahian Yesus. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pernyataan iman Thomas tentang keilahian Yesus. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Di dalam Alkitab yang mencatat keilahian Tuhan Yesus. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah,
saya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Inilah pengakuan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Inilah pengakuan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mengapa kita tidak boleh membalas orang yang berbuat jahat kepada kita? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Inilah Alkitab mencatat dalam Yakobus 4 ayat 7, demikian isinya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di dunia ini ada dua tuan, yaitu Allah dan yang kedua adalah iblis. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, hanya satu pilihan kita, entah itu terang atau gelap. Jika kita ingin menang atas kuasa jahat, maka kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Barulah kita dapat melawan iblis. Sebab kuasa si jahat sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus.
Oleh karena itu, ingat, dengan tunduk kepada Allah dan melawan si iblis dengan kuasa darah Yesus, maka kita akan dapat memenangkan pertempuran melawan si jahat itu. Bagaimanakah cara kita untuk melawan iblis? Alkitab mencatat dalam Yakobus 4 ayat 7, demikian isinya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di dunia ini ada dua tuan, yaitu Allah dan yang kedua adalah iblis. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, hanya satu pilihan kita, entah itu terang atau gelap. Jika kita ingin menang atas kuasa jahat, maka kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai